Ternyata masih banyak sekali pertanyaan, bagaimana jika saya tidak bisa membayar Aku Laku, saya tidak bisa membayar Kredivo, saya tidak bisa membayar Shopee ataupun kredit pintar, yang sejatinya mereka adalah aplikasi-aplikasi besar dan tunggakan saya itu besar sekali. Apakah saya akan didatangi DC lapangan ke rumah maupun ke tempat kerja saya? Itu pertanyaan itu banyak sekali ya. Jadi sekalian nih saya buat videonya nih terkait menjawab pertanyaan terkait aplikasi apa saja yang mendatangi kalian ke rumah ataupun ke tempat kerja dan lokasinya di mana saja jika kalian telat bayar di pinjaman online. Saya bahas tuntas di video ini sekarang. Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Wani Tangi Official. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Khususnya buat teman-teman yang selalu menunggu video terbaru dari Wani Tangi Official ya. Saya selalu berharap dan selalu mendoakan buat teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya dan pastinya dilancarkan selalu rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya bahas lebih jauh isi video ini ya, saya kembali mengingatkan nih buat teman-teman mungkin yang tidak sengaja mengklik video ini padahal kalian tidak pernah memiliki hutang di pinjaman online atau kalian tidak punya masalah apapun di pinjaman online. Pokoknya kalian jangan pernah mencoba mengajukan hutang di pinjaman online. Jangan pernah tergiur dengan iklan pinjol yang selalu muncul di handphone kalian. Karena pada dasarnya ketika kalian menjerumuskan diri kalian untuk masuk ke dunia pinjaman online, itu kalian tidak akan pernah mendapat manfaat yang berarti. Namun kerugian-kerugian itu akan banyak sekali yang kalian dapat. Jadi sekali lagi, jangan pernah mencoba atau berpikir sedikit pun untuk masuk ke dunia pinjaman online. Dan juga nih, buat teman-teman yang sudah pusing-pusingnya mikirin bagaimana cara keluar dari masalah pinjaman online, hanya di channel ini, channel yang selalu mengedukasi kalian, yang selalu mendampingi kalian agar kalian tetap berpikir secara logika sehat kalian untuk bagaimana cara keluar dari problem pinjol ya. Video ini saya bahas karena dengan masih adanya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, baik itu yang bertanya melalui WhatsApp ataupun di komentar-komentar YouTube ini terkait aplikasi-aplikasi besar apa saja sih yang sudah ada di lapangannya yang secara list terbarunya atau terkininya ya di tahun 2024 pertengahan tahun gitu. Jadi kemarin saya sempat voting nih di grup WhatsApp Wani Tangi terkait siapa sih yang udah pernah didatangi DC lapangan ke rumah ataupun ke tempat kerja, aplikasinya apa, tolong disebutkan beserta lokasinya di mana. Dan ternyata di situ saya rangkum itu, saya akhirnya berpikir untuk membuat video ini. Ternyata hanya beberapa aplikasi saja nih yang mendatangi kalian ketika kalian telat bayar di aplikasi tersebut, dan itu nyaris lokasinya seluruh Indonesia. Pinjaman online atau pembiayaan lain, pembiayaan digital yang memiliki fitur pinjaman maupun pay letter yang biasa mendatangi DC ke rumah adalah salah satunya yang paling sering adalah Home Credit. Home Credit Indonesia atau HCI. Untuk lokasinya bisa dipastikan itu hampir seluruh Indonesia. Jadi buat kalian yang memiliki Home Credit tapi sudah telat bertahun-tahun belum didatangi DC HCI, itu kalian sangat-sangat beruntung. Ayo coba nih tulis di komentar nih yang pernah didatangi DC dari aplikasi Home Credit atau dari HCI ya. Silahkan kalian tulis di komentar beserta lokasinya biar kita berbagi informasi. Itu yang pertama. Yang kedua itu ada Aku Laku Indonesia. Aku Laku atau AL itu banyak sekali yang pernah didatangi DC. Untuk lokasi juga sama dengan HCI ya. Hampir seluruh Indonesia. Gitu, terkecuali mungkin rumahnya di pelosok banget tuh, itu mungkin masih aman-aman aja. Tapi berdasarkan dari teman-teman yang bercerita atau yang pernah didatangi Aku Laku itu gila sih, udah hampir semua wilayah ya. Yang ketiga itu ada Kredivo. Kredivo pun sama, hampir seluruh Indonesia mereka datang. Kalaupun ada yang belum pernah didatangi Kredivo, berarti kalian lagi-lagi kalian salah satu orang yang beruntung. Itu. Terus yang keempat itu Indodana tuh. Yang punya Indodana, coba tulis di komentar kalian pernah didatangi DC Indodana atau belum. Berapa lama kalian telat dan berapa lama tunggakan kalian ya, coba tulis di komentar.
Karena ada beberapa anggota grup WhatsApp Wanitangi itu yang didatangi DC Indodana padahal lokasinya di luar Jabodetabek. Yang di Jabodetabek itu ya pastinya udah kemungkinan besarnya itu ada DC lapangannya. Kalau yang di luar Jabodetabek itu ada yang di daerah Jogja, di daerah Surabaya, di daerah Semarang, Palembang, bahkan itu ada kok yang pernah didatangi Indodana. Tapi kalau di luar Jabodetabek itu relatif itu hanya kota-kota besarnya saja. Kota-kota kecilnya belum, atau kabupaten-kabupaten itu belum. Itu Indodana ya. Yang kelima, kredit pintar. Kredit pintar sama Indodana itu ya kurang lebih sama. Di Jabodetabek kemungkinan besarnya datang. Kalau di luar Jabodetabek itu seringnya hanya di kota-kota besarnya. Biasanya ibu kota provinsi itu. Surabaya, Semarang, Makassar, gitu-gitu aja yang ibu kota provinsi atau kota besar. Nah, terus yang keenam aplikasi apa lagi nih yang mungkin di kota-kota hampir seluruh Indonesia? Kayaknya sih nggak ada ya, cukup 5 aplikasi itu saja kalau yang hampir seluruh Indonesia. Tapi aplikasi-aplikasi yang lain yang biasanya ada kemungkinannya datang, namun itu masih jarang yang didatangi. Masih jarang ya, bukan berarti nggak ada. Artinya itu ada yang pernah didatangi 1-2 orang saja. Itu berdasarkan kesaksian dari anggota grup WhatsApp Wanitangi. Ini coba saya sebutkan nih. Salah satunya Shopee ya. Jadi Shopee itu kalau dilihat dari nama besar Shopee itu aplikasi, pasti kalian berpikir wah ini aplikasi besar, pasti ada di lapangannya menyeluruh gitu ya. Padahal itu sejatinya belum menyeluruh, hanya di beberapa lokasi saja. Dan Jabodetabek pun nggak semua didatangi, masih ada yang aman gitu loh. Itu Shopee, baik itu es pinjam ataupun SPayLater. Ada lagi, ada Pundi, itu juga jarang. Ada lagi Isi Cash, gitu. Ada lagi Julo. Terus waktu itu ada Modal. Terus Ringan, aplikasi Ringan. Mungkin 1-2 orang ada yang punya nih aplikasi Ringan. Terus Modal Nasional, Cash Cepat. Itu juga 1-2 orang aja yang pernah didatangi. Jadi jelas ya, hanya aplikasi-aplikasi yang tadi saya sebutkan yang ada di lapangannya. Namun itu kebenarannya bukan 100%, melainkan mungkin 95% berdasarkan anggota grup WhatsApp Wanitangi. 5%-nya orang-orang di luar sana yang saya belum tahu kebenarannya. Jadi buat kalian nih, khususnya yang sedang nonton video ini, yang pernah didatangi DC pinjaman online atau debt collector pinjaman online, baik itu ke rumah ataupun ke tempat kerja kalian, yuk sama-sama saling berbagi info. Silakan kalian tulis di komentar aplikasi apa saja yang pernah mendatangi kalian dan lokasinya di mana, agar nantinya ketika dibaca oleh penonton yang lain itu jadi saling tahu ya, untuk aplikasinya apa saja sih yang ada di lapangannya gitu ya. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup segitu dulu aja ya. Nanti kalau seumpama terlalu panjang kalian malah pusing untuk mengerti isi video ini. Dan jika sekiranya ada teman-teman yang mungkin belum paham dengan apa yang saya bahas barusan ya, atau yang saya bahas di video ini, ataupun ada teman-teman yang ingin sharing langsung ke saya, ingin bercerita langsung ke saya, ataupun punya keinginan mencari wadah, mencari forum yang bisa saling ngobrol atau saling bertukar pikiran, silakan kalian gabung grup WhatsApp Wanitangi ya. Caranya kalian tinggal menghubungi saya saja, nomor WhatsApp saya selalu saya tinggalkan di deskripsi setiap video ataupun di komentar teratas. Yang perlu kalian ingat nih sekali lagi, setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Begitu juga dengan masalah pinjaman online. Jadi jangan pernah berpikir nih kalau kalian tidak bisa bayar pinjaman online itu nggak ada jalan keluar, itu kalian bisa dipenjara, itu karena itu tidak mungkin ya. Jadi pokoknya tetap semangat, berani bangun dan bangkit dari permasalahan pinjaman online yang sedang kalian hadapi. Oke, saya akhiri saja. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Mohon maaf sekali lagi jika saya ada salah-salah kata. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.